Oke, selamat sore teman-teman Bumi. Kembali lagi dengan saya Tala, salah satu co-founder dari Bumi Playscape. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jadi sore ini kita akan membahas tentang mengasah perkembangan anak lewat permainan Montessori. Kita akan mengundang Ibu Rosa dari Montessori House Asia. Coba kita lihat dulu ya, apakah sudah ada Bu Rosanya. Dan semua peserta live hari ini kita akan kebagian voucher dari Pure Baby. Jadi nanti kalau ada yang nonton live ini boleh langsung screenshot live-nya lalu kirimkan ke nomor telepon Pak Adi yang saya cantumkan di sini. Nanti bisa dapat voucher dari Pure Baby. Oke, kita panggil aja Bu Rosanya ya. Oke, sebentar. Sebentar, kita panggil Bu Rosanya. Montessori. Oke, sebentar ya, Miss Rosanya belum hadir di sini. Oke. Hai Bu Rosa. Halo, aku Hai. sudah kelihatan belum? Sudah. Sudah ya? Oke, hai Ibu Tala. Hai, apa kabar Miss Rosa? Baik, halo. Hai. Jadi hari ini kita akan membahas tentang mengasah perkembangan anak lewat permainan Montessori ya, Miss Rosa ya. Yes. Betul. Terus tadi saya juga udah pengumuman nih sama peserta live hari ini, kita kebagian voucher, semuanya yang ikut live bisa dapat voucher dari Pure Baby. Jadi nanti tinggal screenshot live ini lalu kirimkan ke nomor telepon yang saya tulis di komen sini. Itu adalah Pak Adi dan nanti penukaran voucher akan diurus oleh tim Pure. Nanti juga akan seru ya Miss Rosa ya. Akan ada pertanyaan seru dari Pure dan nanti siapa pemenangnya, ada 3 pemenang yang akan kita pilih akan mendapatkan hadiah khusus, hadiah spesial nih dari Pure Baby. Pure Baby ya, seru banget dikarenakan namanya juga semuanya juga lagi di rumah. Tentu pembelajaran online seperti ini, sharing-sharing online akan sangat berasa manfaatnya ya Bu Tala. Iya, pastinya juga semuanya juga pakai nih Pure Baby. Jadi kita senang banget semuanya dapat voucher. Oke, jadi kita mulai ya tentang Montessori nih. Miss Rota boleh nggak tolong jelasin sedikit
metode Montessori itu metodenya seperti apa sih? Nah, ya. Pasti banyak yang sudah mendengar Montessori dan dikaitkan dengan pendidikan anak usia dini ya. Sebetulnya itu tidak ada yang salah. Pendidikan anak usia dini dengan metode Montessori. Namun kalau kita mau belajar lagi, ternyata Montessori itu bukan hanya metode pendidikan anak usia dini. Jadi bisa juga diaplikasikan untuk parenting. Parenting bukan cuma anak-anak yang 0 sampai 6 tahun, bahkan lebih dari 6 tahun pun masih applicable. Hanya saja di sini lebih menekankan kepada bagaimana kita sebagai orang dewasa, kita akan melihat anak-anak sebagai pribadi individu yang unik, yang penuh dengan potensi, penuh dengan banyak sekali hal yang baik sebetulnya di dalam diri si anak ini. Jadi metode Montessori adalah metode pendidikan dan pengasuhan positif yang mana akan memberikan stimulasi secara holistik kepada si anak supaya si anak juga tumbuh menjadi anak-anak yang happy dan juga anak-anak yang berkepenuhan. Oke, jadi filosofi awal berdirinya Montessori itu gimana? Ya, kalau kita tracing balik, kapan sih metode Montessori ini tercetus? Maria Montessori di bukunya dia menuliskan bahwasanya bukan metodenya dulu yang dia temukan atau dia gariskan, tetapi bagaimana dia banyak mengobservasi anak-anak di usia 0 sampai 6 tahun, bahkan lebih dari itu juga ada. Hanya saja beliau katakan yang paling terpenting itu adalah si 6 tahun pertama ini. Setelah banyak observasi, baru beliau katakan, ya inilah metode Montessori. Dia mengerti bagaimana caranya berhubungan sama anak-anak tersebut, supaya anak-anak itu tumbuh, berkembang maksimum dengan potensinya. Seperti itu, Ibu Tala. Oke, ya terima kasih loh Miss Rosa. Tanya nih, mungkin banyak orang tua yang baru mulai mau sekolahkan anaknya gitu kan ya, jadi masih explore apa nih metode yang paling cocok anaknya. Jadi ini betul sekali untuk semua orang tua, apalagi dengan itu tadi yang Bu Rosa bilang, dengan adanya stay at home, kita semuanya harus jadi guru untuk anak-anak kita ya kan? Betul sekali Bu Tala. Yes it is. Nah, kalau dengan anak sering banget dengar yang namanya 4 planes of development. Itu apa sih, Miss Rosa? Nah, 4 planes of development ini juga ada di Montessori ya, di mana kita bagi jadi 4 bagian. 0 sampai 6 tahun itu the first plane ya. 6 sampai 12 itu the second. Ya, kalau 0 sampai 6 kita kan bilang itu masanya pendidikan anak usia dini tuh. Mungkin di sini banyak nih anak-anaknya masih di bawah 6 tahun, masih di first plane. 6 sampai 12, masa-masa anak kita ada di mana itu? Di SD ya, Bu Tala ya? Iya, primary school. Primary school, itu second plane-nya. The third one, itu 12 sampai 18. Jadi itu masa-masa SMP SMA, jadi satu. Masa-masa SMP SMA itu third plane, dan the fourth plane itu yang terakhir 18 sampai 24. Dan 4 planes of development ini menggambarkan bahwa setiap stages atau setiap tingkatan tidak ada yang namanya terputus atau terpisah. Anak tidak pernah lahir langsung di tingkatan yang ketiga. Jadi selalu akan melalui tingkatan pertama dan tingkatan kedua. Dan hal itu memang sesuatu hal yang nggak bisa di-skip, harus dilalui. Seperti demikian. Jadi kalau ditanya dari 4 planes ini, 4 planes of development, 0 sampai 24 tahun berarti masa yang bisa dibilang anak itu sudah dewasa, sudah menjadi orang dewasa adalah di usia 24 tahun. Jadi bukan di 18 tahun. Iya ya, banyak orang yang merasa 18 udah mateng banget, padahal sebenarnya kalau di sini matang dan dewasa itu adalah 24 tahun ya. Yes, betul sekali. Betul-betul bisa kita bilang dia sudah siap dengan segala sesuatu yang dia punya untuk dia mengarungi kehidupan dia sendiri. Bisa dibilang kalaupun lepas dari orang tuanya betul-betul bisa. Oke, nah lalu apa sih Miss
paling menonjol beda dari metode Montessori dibandingkan metode lainnya? Ya, nah banyak juga nih Bu Tala yang namanya lagi cari-cari kan, metode-metode itu kan banyak. Saya yakin semua metode tujuannya baik untuk membantu perkembangan anak secara maksimal. Tapi apa yang membuat metode Montessori itu stands out? Dia sangatlah menonjol dibandingkan metode lainnya. Saya setelah mempelajari Montessori itu memiliki struktur pembelajaran yang betul-betul step by step itu, Bu Tala. Kalau kita familiar ya dengan material-material Montessori, kan orang taunya materialnya Montessori itu. Mungkin belum mengetahui secara betul-betul mendalam mengenai gimana cara pakainya. Kenapa harus pakai material itu? Jadi menurut saya yang paling stands out, orang langsung tahu metode Montessori itu pasti pakai material. Jadi materialnya itu sangat spesifik dan punya tujuannya sendiri. Masing-masing ada tujuannya tersendiri, jadi terisolasi di setiap materialnya. Mungkin bisa kasih contoh? Boleh nih, saya kasih contoh ya, Bu Tala ya. Iya, Kebetulan boleh. saya punya nih materialnya di sini. Yuk, saya undang kameranya untuk datang juga ke sini supaya teman-teman bisa melihat dengan jelas apa sih maksud daripada material Montessori itu sendiri ya. Nah, di sini terlihat yang pertama nih ada yang namanya practical life. Practical life ini biasanya Anda akan temukan ada anak-anak yang bermain dengan teko. Jadi bagaimana si anak menuang, lalu dia pakai tangan lainnya lagi, dia tuang, seperti itu. Dan hal ini biasa yang membuat mama-mama jadi terinspirasi apalagi sih yang bisa dilakukan untuk practical life itu sendiri. Tapi Miss Rosa ingin menjelaskan bahwasanya segala sesuatu yang Anda dan anak Anda lakukan dalam kehidupan, entah itu mandi, makan, menjemur pakaian, beberes, bebersih, itu semua masuk di area practical life. Jadi, penting nggak punya materialnya seperti ini? Ya dan tidak. Kalau misalnya kita punya budgetnya silahkan, kalau enggak, libatkan anak dalam pembelajaran keseharian mereka. Ya, ini practical life. Lalu saya punya lagi di sebelah sini namanya sensorial. Sensorial ini biasanya salah satu area yang juga sangat favorit dan ibu-ibu kepengen banget belanjanya nih biasanya di area sensorial ini. Ini kebetulan saya punya ada knob cylinder, di mana knob cylinder ini berguna dan bertujuan untuk membantu anak-anak bagaimana mereka menyusun persepsinya. Dan inilah pramatematikanya di Montessori. Mungkin kalau di tempat lain pramatematikanya berupa abstraksi ya, tetapi di Montessori ini bagaimana anak-anak langsung dengan barang konkretnya, dia bisa sentuh, dia bisa lihat, dia bisa urutkan, dia bisa mencari persamaan, dapat juga dimensinya juga ya di sini. Okay. Jadi menjodohkannya konkret gitu loh Bu Tala. Iya, kayak gitu. Biasanya ini untuk usia berapa, Bu? Ini biasanya 2,5 tahun, Bu Tala, sudah mulai anak-anak tertarik. Jadi 2,5-3 tahun adalah masa-masa di mana anak-anak sudah mulai ingin mencoba beragam hal yang bisa dibilang sudah ada terplanningnya. Dan biasanya akan ditemukan nih yang seperti ini di sekolah Montessori ya, sudah pasti yang knob cylinder ini harusnya kelihatan. Saya juga punya di sini namanya sandpaper letters nih, Bu Tala. Pasti sudah banyak yang tahu dan kenal belajar phonics melalui sentuhan ya untuk anak-anak memiliki nanti imajinasi bentukan dari setiap alfabet. Karena sekali lagi metode Montessori mengusung multisensori pembelajarannya. Jadi harus ada di mana anak-anak bukan saja terkena matanya ya secara visual, tapi juga ada taktilnya ya. Apalagi kalau dibarengin sama kita bilang ini misalnya, coba nah, kan ada auditarinya juga, lalu minta anaknya menyentuh seperti Jadi itu. Dia membuat asosiasi itu ya, saya. Betul, dia mengasosiasikan. Yes it is. Jadi letter identification-nya juga kena. Dari dia punya
belajar melalui menyentuh juga terdapat di sini ya. Jadi Ya. lebih apa ya, hatam lah bisa dibilang. Nah, kalau ini matematika, pasti juga banyak yang sudah tahu ini. The Golden Beats Bank, belajar mengenai konsep ada unit, ada puluh, ada ratus, dan juga ada Oke. ribu. Wow. Ini membuat anak-anak percaya 1.000 itu banyak. Jadi kalau dikasih uang 1.000 tuh rasanya luar biasa banyak. Nah, yang terakhir, buat anak-anaknya yang suka sekali dengan peta, ada geografi atau cultural salah satunya ya, di Iya. mana anak-anak akan berbicara mengenai beragam belahan dunia, beragam kontinen, dan juga mereka akan mengalami bahwa dunia itu dibagi dua, ya, ada yang perairan dan juga ada daratan, yang kasar daratan, yang halus itu perairan. Baru dari situ Oke. diklasifikasikan lagi ke benua, gitu Bu Tala. Jadi Wah, menarik. multisensorinya dapat ya. Iya, materialnya banyak banget, macam-macam. Macem-macem. Makanya kalau menurut saya, kalau kita tidak terlalu mengetahui mengenai apa ya ini namanya fungsi daripada material ini, jangan-jangan kita bisa salah nanti mengartikannya, dan betapa yang namanya metode itu yang justru kita pahami. Kalau kita nggak paham metodenya, ini hanyalah sebagai peralatan skolastik aja, alat peraga edukasi aja, biasa aja jadinya, gitu Iya, Betala. iya, benar-benar. Terus kalau misalkan di rumah gitu, nanti aja deh ya kita apa yang orang tua bisa lakukan nih. Ya, Hmm. material sekarang tapi pengen tanya dulu nih sama Kak, bisa menentukan atau menganalisis kita cocok nggak ya sama metode Montessori? Halo Butala, maaf tadi ada sedikit mute. Oh, oke, oke. Bagaimana? Saya ulang ya. Jadi bagaimana orang tua bisa menganalisa anaknya nih? Anaknya kira-kira cocoknya metode Montessori atau Ah, yang harus kita perhatikan? betul, betul sekali. Banyak juga nih Butala, belakangan ini ya semenjak pandemik, orang tua itu melihat ini nih cocok nggak sih? Jadi kayak mencari-cari deh untuk Mm-mm. homeschooling itu metode apa yang paling cocok buat anaknya. Nah, saran saya ya, begini, sebetulnya anak-anak itu punya kemampuan beradaptasi yang jauh lebih tinggi daripada orang dewasa. Setuju ya Bu Tala ya? Mm-mm. Anak-anak punya kemampuan itu yang luar biasa. Sedangkan kita, orang dewasa, memiliki kemampuan adaptasi yang bisa dibilang sekarang ini cukup sulit. Bagaimana menyesuaikan dengan keadaan di sekelilingnya. Mencari sebuah metode itu adalah perjalanan menurut saya. Anak kalau dikasih metode Montessori dalam 1 minggu, saya yakin belum tentu Anda melihat metode ini bisa berhasil. Jadi Oh, di sini harus seperti ambil komitmennya dulu dari orang tuanya. Kalau orang tuanya udah percaya, ketika metode ini diaplikasikan, Anda baru akan melihat hasilnya. Saya rasa sama dengan metode yang lain, Bu Tala. Gimana kalau menurut Bu Tala? oke. Jadi harus konsisten ya, baru kelihatan hasilnya. Betul sekali. Sama aja seperti zaman dahulu kita dengan metode tradisional, belajarnya ya pakai buku saja dengan pensil. Ya tidak ada mungkin peralatan yang seperti ini mama kita nggak ngerti. Tapi karena mama kita konsisten, kita harus nulis, akhirnya kita bisa. Ya, Iya, karena iya. mama kita mungkin orang tua kita berpikir ya bisa juga, nggak perlu yang seperti ini, yang seperti satunya lagi juga bisa. Jadi tergantung konsistensi semuanya dari orang tua. Oke, oke. Nah, sekarang ini dia nih, Miss Rosa. Jadi kalau misalkan kita nggak punya peralatannya di rumah, apa yang bisa kita lakukan untuk menerapkan metode Montessori? Hmm. Sorry Bu Tala, tadi peralatannya ada atau tidak? Nggak ada. Kalau misalnya kita di Nggak ada rumah nih, kan? kan? Ya, nggak Hmm. ada. Gimana cara Iya. kita menerapkan kegiatan-kegiatan apa yang bisa kita lakukan di rumah supaya kita bisa tetap Mhm. menerapkan metode Montessori tadi?
Yes, ya. Saya yakin nggak semua dari kita mungkin consider untuk belanja hal-hal seperti ini ya Bu Tala ya. Iya, apalagi Dikarenakan pasti kapan. harganya wow. Nah, tapi ibu-ibu jangan khawatir, jangan khawatir. Kenapa? Menurut saya dan apa yang saya aplikasikan dengan anak-anak saya, misalnya kita nggak punya peralatan seperti ini, tapi kita punya, sebutlah kita punya Lego. Itu bisa nggak jadi material yang bisa dibilang dengan metode Montessori? Ih, bisa banget. Gimana Oke. caranya? Gimana caranya? Nah, itu yang perlu ibu-ibu pelajari. Kalau di Montessori mengusung, tidak perlu memberikan kepada anak-anak yang banyak sekali. Berikan secukupnya. Misalnya satu box Lego isinya berapa? 40 atau 50. Berikan misalnya hanya 20. Sesuatu yang dia main, setelah dia main dia bisa beresin lagi. Anda sudah menerapkan Montessori itu dengan demikian. Lalu Bu Tala sekarang ini ya, saya melihat banyak sekali orang-orang yang mereka menjual aktivitas dalam satu box. Bumi juga punya kan ya? Oh iya, ini juga ada. Nah, Bumi juga ada ini. Nah, Salah satu ini contohnya, ibu-ibu, salah satu contohnya ada nggak Bu Tala? salah satu Boleh contohnya nih yang dikasih mungkin lihat. agak nyambung nih sama practical life-nya Bu Rosa tadi yang tuang-tuang apa kopi ya. Kita punya yang namanya fruit juice stand. Jadi ini boxnya Nah, fruit juice itu stand. anakku favorit banget Bu Tala si jus Iya, stand iya. itu. Jadi ceritanya tuh anak-anak akan jadi penjual jus. Mereka harus Hmm. mereka dapat resep untuk meracik ininya Mm-mm. jusnya. Ada jus mangga, ada nanas, lalu ada juga blueberry, ada blueberry dan juga ada kelapa. Nah, ini melatih anak-anak untuk mengukur-ngukur dan juga menuang-nuang sesuai resep yang kita beri. Tuh, jadi ini sebenarnya ada pengajaran Montessori-nya juga ya Bu Rosa ya, karena mereka belajar Ada, tuang sendiri dan juga akhirnya betul. mereka udah jadi nanti mereka jadi nih satu jus gitu ceritanya. Jadi Hmm. apa pelatih kemandirian dan juga motorik halus karena mereka Hmm. mengukur kan tuang-tuang sendiri. Jadi agak nyambung sih tadi. Ah, Ya, 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 betul. Ada cupnya alat apa kecil-kecil materi juga warna-warni. tadi. Iya, 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 Ya, benar. Iya, jadi itu dan ada, salah satu ya. contoh juga untuk kita juga ada contoh lainnya adalah box ini nih. Ini box kita yang lumayan baru, namanya Beyond and Blue. Ini untuk usia 2 sampai 4 tahun. Jadi anak-anak kan bahwa sebenarnya ini tentang gender ya. Jadi kan biasanya kalau anak-anak perempuan itu tuh suka pink, laki-laki sukanya biru. Nah, di dalam box Ya, ini kita mengajarkan bahwa semua mau laki-laki perempuan boleh aja suka sama they are more than pink and blue gitu. iya. Be their color gitu. Jadi misalnya contoh activity-nya adalah ini. Di sini ada teorinya, terus di sini ada mainan laki-laki misalnya yang biasanya kita kategorikan sebagai mainan laki-laki ya. Kalau laki-laki mainnya mobil-mobilan, laki-laki mainnya Lego. Terus kalau perempuan mainnya boneka gitu kan. Terus juga ada lagi nih beberapa mainan perempuan misalnya kalau perempuan tuh sukanya glitter-glitter. Jadi ini sebenarnya kita mau menekankan kepada anak-anak mereka boleh suka yang lain di selain apa yang biasanya menjadi stereotip orang dewasa. Kita kan selalu mendorongnya anak laki-laki mainnya ini, kalau perempuan ini sebenarnya boleh-boleh. Di box yang sama kita juga mengajarkan beberapa macam emosi, terus juga surprise dan juga jadi sebenarnya dalam ini menunjukkan bahwa walaupun dia anak laki-laki ataupun perempuan sama aja merasakan segala perasaan ini loh gitu. Kadang-kadang suka
kita suka denger anak laki-laki nangis, kamu kan sebenarnya wajar aja gitu. Jadi sebenarnya mau lakukan boleh aja merasakan 6 emosi ini. Wah, luar Jadi biasa. jadi mereka mencocokkan mukanya yang mana laki-laki nanti mereka tempel dia lagi merasa seperti apa, terus yang perempuan juga sama aja boleh tempel. Jadi intinya mengajarkan bahwa walaupun dia laki-laki ataupun perempuan tetap aja emosi bisa dirasakan sama semuanya. Gitu. Betul sekali ya. Jadi Iya, ibu-ibu, saya sangat pro sekali dengan kegiatan-kegiatan yang seperti Bumi ada kemas ya dalam satu paket, di mana semua kegiatan seperti ini di tengah-tengah kitanya agak bingung sebagai orang tua mau kasih stimulasi seperti apa. Contohnya box-box yang Bumi punya dari awal keluar sampai sekarang, I always love and it's a favorite things. Karena compact banget di situ, nggak usah nyari-nyari lagi gitu loh, materialnya semuanya udah ada. Udah di print, udah tinggal isi sama anak-anak. Jadi kemudahan itu ada ya. Sehingga kalau misalnya kita mau seperti Bumi punya fruit juice stand itu, kita bisa punya satu kontainer plastik ya yang bisa muat. Pokoknya anak-anak punya mainan si fruit juice stand satu aja di situ. Setiap kali dia mau main, dia bisa ambil, dia main, dia isi airnya, itu semua sudah mengusung tema Montessori untuk di rumah itu sendiri. Jadi begitu banyak cara untuk kita main sama anak, menstimulasi anak di rumah dengan metode Montessori. Halo, Bu Tala. Iya, Bu Rosa. Nah, tadi suaranya agak hilang. Sekarang ada contoh-contoh lagi nggak dari Bu Rosa yang bisa kita lakukan di rumah nih? Nah, ada juga. Salah satu contohnya nih, berhubungan dengan menjaga kebersihan. Ayo, sudah belum nih menjaga kebersihan? Seperti Bumi juga punya ya box mengenai kebersihan ini, Bu Tala, menjaga apa ya, hygiene kalau nggak salah. Iya. Untuk mengajarkan apa new normal ceritanya. Iya, betul banget, mengajarkan new normal. Nah, itu kan bagaimana kita bisa mulainya itu dari rumah. Bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak mencuci tangan, bagaimana mengajarkan kebersihan muka, kebersihan diri. Jadi kalau kita berpikir mengenai banyak sekali academic skills, kita juga harus merefleksikan kepada diri kita, sudah belum saya ngajarin anak-anak saya itu hal yang paling dasar. Hal-hal bagaimana hidup berdampingan sama keluarga, bagaimana menjaga kebersihan, bagaimana makan, bagaimana menyayangi tumbuhan, hewan, itu hal yang paling dasar sekali. Kalau anak-anak kita sudah bisa semua hal ini, jangan khawatir, academic skills itu akan sampai pada titiknya, pada waktunya yang tepat. Karena tiap anak kan beda-beda ya Bu Tala ya, untuk sampai di sana. Iya, benar-benar. Nah, Ibu Tala, saya punya sebuah informasi yang menurut saya juga boleh nih kita berbagi sama ibu-ibu di sini. Saya kemarin berbincang-bincang juga dengan Pure Baby, di mana mereka bercerita begini, Bu Tala, bahwasanya Pure Baby itu memiliki salah satu produknya ya, hand sanitizer, yang sudah berstandar WHO. Wah, saya terkesima banget loh Bu Tala. Dan menurut saya, kebanyakan dari kita orang tua mengenai hand sanitizer ya, itu selalu kita bilang, coba kasih tangannya. Pasti orang tuanya yang pencetin. Seret, ayo digosok. Seperti demikian. Nah, menurut saya, anak-anak yang usianya sudah di 3,5 tahun ke atas, sebetulnya sudah bisa diajarkan bagaimana caranya memencet secukupnya. Tentu kalau yang 3 tahun ke bawah lagi suka banget pencet ya, pasti dipencet semuanya. Seret gitu. Tetapi ternyata Pure Baby punya hand sanitizer ini
sudah berstandarkan WHO, di mana standarnya yaitu mengandung etanol, gliserin, dan hidrogen peroksida. Dan etanol dan hidrogen peroksida sendiri itu double action untuk membunuh kuman. Dan gliserin sendiri untuk melembutkan tangan agar nggak kering. Nah, nggak cuma gliserin, juga ada aloe veranya, melembutkan tangan si kecil 2 kali lipat. Jadi, di sini dengan kalau kita punya hand sanitizer ya, coba deh Mams, kalian ajarin anak-anak gimana cara pakai hand sanitizer itu dengan baik dan benar. Cara membukanya, gimana cara untuk mengeluarkan gelnya itu, bagaimana caranya untuk menggosokkan tangan ya, setelah itu menutup kembali. Itu adalah langkah-langkah yang kalau kita lihat secara sequence akan membawa anak-anak kita itu kepada sebuah pemahaman yang betul-betul penuh bahwasanya setiap aktivitas yang ada dalam kehidupan kita itu ada urutannya ya. Dan bahkan kalau misalnya kita mau satu-satu kita alih untuk usia yang tadi, jadinya pembelajaran malah nggak dapet. Betul sekali. Reminder sih for parents, karena memang dalam keseharian kita kadang-kadang biar supaya nggak berantakan, ya udah kita aja deh yang ini gitu. Atau misalnya biar cepat ya. Kayak step itu tadi berbeda mereka ya sangat simple, tapi halo, Butala. Iya, tadi agak hilang sedikit Butala, tapi udah balik lagi. Sekarang nih, sekarang tanya sama ibu-ibu ya. Ibu-ibu kan tadi udah denger nih, Bu Rosa udah sounding nih keunggulan-keunggulannya produk Pure apa aja. Nah, siapa ibu-ibu yang bisa menyebutkan apa aja nih kandungan yang ada di dalam hand sanitizer-nya Pure Baby, supaya kita bisa pilih pemenangnya. Pemenangnya akan dapat hadiah berupa masker. Boleh ya di kolom chat ya, kita akan pilih 3 pemenang. Jadi apa aja kandungan yang ada dalam hand sanitizer. Oh, udah ada nih yang udah ada tapi belum lengkap, baru satu aja. Baru satu aja ya. Ayo berusaha. Wow. Aja. Nah, ini ada nih Ibu dan Ibu Lydia nih paling lengkap nih. Etanol, gliserin, dan aloe vera. Bener nggak, Bu Rosa? Etanol. Masih ada kurang 1. Oke. Ini nih masih ada Ibu Devani Stefan. Etanol, betul. Hidrogen peroksida, gliserin, aloe vera. Betul, itu yang paling lengkap. Boleh Ibu kita. Itu boleh tuh pemenangnya saya catat juga ya. Ya, jadi Ibu ada Ibu Devani Stefan. Terus boleh dipilih lagi Bu Rosa pemenangnya. Boleh. Ada lagi Ibu Fitriani 130494. Fitriani, oke. Iya, Ibu Devani, Ibu Fitriani. Coba. Ibu Devani Stefan. Sama Ibu Afifah Nurul Dwi. Ada 3 kan ya, Bu Tala ya? Iya, 3 pemenang. Iya, dengan Ibu Afifah Nurul Dwi. Oke. Jadi kita sudah punya 3 pemenangnya. Selamat. Ibu Devani Stefan, Ibu Fitriani, dan juga Ibu Afifah Nurul Dwi memenangkan hadiah dari Pure. Jadi boleh dicatat nomor telepon yang masukkan. Namanya wipe sanitizer. Wipe sanitizer-nya ini juga bisa digunakan kalau misalnya hand sanitizer-nya habis, ada wipe sanitizer, di mana itu kan tisu basah ya untuk wipes itu. Sama keunggulannya, memiliki kandungan yang sama dengan hand sanitizer-nya. Jadi misalnya kalau kita mau ngelap tangan anak kita atau ngelap meja, misalnya kita happen untuk bawa anak keluar,
mungkin berkunjung atau misalnya ada kebutuhan apa, nah itu kita bisa juga pakai wipes-nya. Misalnya kalau dipencet-pencet hand sanitizer di mana-mana jadi wipes-nya saja. Jadi ada hand sanitizer Iya, dan iya, wipes iya. sanitizer-nya ya. Banyak sekali nih produk-produknya pure yang bisa kita gunakan sekarang. Yes, it is. Yes, it is. Oke. Eh, dari Bu Rosa ada lagi nggak yang mau disampaikan nih tentang metode Montessori dan mungkin pesan-pesan untuk para orang tua di rumah? Pesan-pesan dari saya bahwasanya metode Montessori ini sangatlah bergantung dari pemahaman kita orang dewasanya ya. Kalau kitanya bisa paham, kitanya bisa mau untuk menyesuaikan diri kita kembali dengan kita punya anak, saya rasa ini bisa diaplikasikan dengan sangat baik. Terlepas dari punya barangnya atau enggak, materialnya atau tidak, tetapi bagaimana seyogyanya kita sebagai orang tua merespon kepada anak-anak kita. Bagaimana anak-anak tetap membutuhkan stimulasi setiap harinya. Bukan berarti selalu kita harus belanja material Montessori-nya, tapi bagaimana di rumah itu sendiri kita bisa untuk membiasakan anak-anak untuk bisa hidup berdampingan, mengasah kemandiriannya mereka. Saya rasa itu yang paling penting sekarang ini, Bu Tala. Dikarenakan nggak semua dari kita orang tua mengerti mengenai kurikulum, dari matematika, baca tulis, ya kita berusaha bisa belajar untuk catching up. Tapi di sisi lainnya ketika kita misalnya ibu bekerja ya, ibu yang punya usaha, pasti kan segudang hal yang kita pegang dan ada di pundak kita. So, tidak ngoyo, jangan berekspektasi tinggi, tapi coba lihat sesuai dengan realita apa yang bisa kita lakukan bersama anak-anak kita. Make it meaningful. Itu dari saya, Bu. Bagus sekali tuh tipsnya, Bu. Dan juga mungkin untuk para orang tua yang bingung mau melakukan apa di rumah, bisa juga intip-intip Instagramnya Montessori House Asia ataupun Bumi Playscape untuk cari-cari ide ya. Kita sering sekali Iya, betul sekali. ide-ide kegiatan ataupun webinar-webinar tentang Montessori gitu ya. Jadi mungkin orang tua yang lagi mandek nih, aduh mau ngapain lagi ya ini sama anaknya, bingung banget udah berburu aja gitu kan. Jadi bisa lihat-lihat cari aktivitas-aktivitas dari Instagramnya Bumi ataupun Yes, it is. Terima kasih ya Bu Rosa untuk ini bermanfaat. Thank you, Bu Tala. Informasi tentang Montessori dan juga tentang Pio. Terima kasih ya. Terima kasih juga. Terima kasih juga untuk penonton live-nya. Boleh sekali lagi di screenshot lalu nanti ke nomornya Pak Adi. Oke, terima kasih untuk waktunya teman-teman Bumi. Terima kasih Bu Rosa. Bye. Thank you, Bu Tala. See you again. Take care.